Yang saya hormati, yang selalu kita hormati, Ibu Dr. Astuti Kusumawati, kami dari kelompok KKN 270 lebih tepatnya kelompok Jurnal. Adapun anggotanya yang pertama ada saya sendiri, Akmal Setiawati, lalu yang kedua ada Dewi Nulisumpa, ketiga Ismi Alivia, dan Sabrina Alisa Nika Azhar. Adapun judul jurnal yang kami ambil yaitu Gerakan Donasi Sampah Plastik sebagaimana strategi dalam memanfaatkan sampah daur ulang. Langsung saja masuk ke pembahasan di dalam jurnal yang akan dijelaskan oleh Saudara Sipa. Baik, terima kasih. Pertama-tama atas masukan izin untuk menjelaskan isi dari jurnal yang telah kami buat. Memang di sini jurnal yang telah kami susun itu berfokus pada permasalahan sampah, khususnya itu pada permasalahan sampah plastik. Dikarenakan memang ini salah satu permasalahan yang cukup serius yang terjadi di lingkungan RW 11 Desa Karyawan. Nah, yang menjadi beberapa alasan kenapa kami mengangkat tema atau topik mengenai sampah ini. Dan bisa dilihat di sini menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK, Indonesia menghasilkan sekitar 68 juta ton sampah setiap tahunnya dengan rata-rata 0,68 kg sampah per orang dalam sehari. Dan ini merupakan laporan dari 2021 di mana ini laporan dari 3 tahun yang lalu, dan tentunya untuk laporan yang sekarang itu pasti akan lebih meningkat begitu. Kemudian boleh Nah, di sini menurut laporan dari Ocean Conservancy, Indonesia juga menyumbang sekitar 1,29 juta ton sampah plastik ke laut setiap tahunnya. Ini juga menjadi salah satu consideration atau pertimbangan mengapa memang sampah plastik ini menjadi hal yang sangat serius, karena memang untuk proses pemuraiannya sendiri sampah plastik ini membutuhkan waktu yang tidak sedikit, yaitu sekitar 200 tahun sehingga bisa terurai, dan memang ini menjadi permasalahan yang serius di lingkungan warga RW 11. Boleh slide. Nah, di sini ada beberapa permasalahan yang memang dirasakan oleh warga atau masyarakat di RW 11, di mana mereka kerap kali menghadapi masalah bau tidak sedap di beberapa sudut lingkungan dikarenakan adanya penumpukan sampah, dikarenakan memang ada kurangnya kesadaran terhadap lingkungan untuk mengelola sampah dengan baik. Nah, oleh karena itu ini menjadi alasan yang besar, menjadi alasan ini mengapa kami memang menyusun program yang memang ingin menanggulangi sampah supaya memang bisa menjadi manfaat untuk masyarakat ke depannya, dan tentunya juga untuk menjadi manfaat kepada lingkungan juga. Nah, di sini kelompok KKN 270 secara keseluruhan memang menyusun program kotak donasi sampah plastik sebagai salah satu cara alternatif untuk menanggulangi masalah sampah plastik yang menjadi permasalahan serius di RW 11. Nah, dengan adanya kotak donasi sampah plastik ini diharapkan memang bisa memberikan manfaat, di antaranya yang pertama yaitu untuk sebagai fasilitas bank sampah yang ada di RW 11. Nah, di sini bank sampah juga berfungsi untuk sebagai solusi efektif untuk mengurangi jumlah sampah plastik yang mencemari lingkungan. Dengan memilah dan mengumpulkan sampah plastik, bank sampah dapat membantu mengurangi volume sampah plastik yang ada di lingkungan RW 11 khususnya, yang nantinya sebelum dibuang ke TPA ada kegiatan penyortiran terlebih dahulu. Kemudian yang kedua yaitu sebagai edukasi dan kesadaran lingkungan. Dengan adanya kotak donasi sampah plastik ini diharapkan masyarakat bisa teredukasi dengan adanya bukti nyata yaitu kotak donasi sampah plastik, sehingga masyarakat bisa langsung mengimplementasikan dan langsung sadar untuk menjaga lingkungannya, yaitu dengan membuang sampah plastik khususnya itu dibuangnya ke kotak donasi sampah plastik. Kemudian yang ketiga yaitu kontribusi terhadap sampah daur ulang. Dikarenakan sampah plastik ini merupakan salah satu sampah yang bisa didaur ulang, sampah anorganik, memang dengan adanya pemilahan ini sendiri bisa menjadi salah satu bisa menjadi salah satu cara untuk adanya pendaur ulangan sampah sehingga bisa menjadi produk yang baru. Next. Nah, dengan adanya upaya pemilahan sampah ini juga diharapkan memang bisa membantu perekonomian warga juga, dikarenakan memang dengan adanya pendaur ulangan sampah ini
tentunya bisa menjadikan produk baru atau dijual sehingga dapat menghasilkan uang, dan diharapkan penghasilan yang dihasilkan dari kegiatan tersebut bisa bermanfaat untuk kegiatan sosial di masyarakat RW 11. Dan khususnya di sini kami memfokuskan pada kegiatan posyandu yang terjadi atau yang biasa dilakukan di RW 11. Kemudian untuk melaksanakan program kerja tersebut, kami dari KKN 270 juga memiliki metodologi sebagai landasan untuk merencanakan dan juga mengimplementasikan atau melaksanakan program kerja tersebut. Nah, di sini kami menggunakan metodologi Asset Based Community Development atau ABCD. Nah, metodologi ini memetakan aset-aset yang ada di dalam komunitas untuk dikembangkan menjadi kekuatan dalam meningkatkan kualitas hidup, dan dalam hal ini berkaitan dengan pengelolaan sampah. Berikut adalah contoh pemetaan aset boleh di zoom. Berikut ini merupakan tabel pemetaan aset yang ada di RW 11 Desa Karyawangi. Yang pertama ada aset manusia di Desa Karyawangi, khususnya di RW 11 itu tenaga kerja masyarakatnya itu terampil dan juga peduli. Kemudian untuk aset alam juga memang ada lahan yang bisa digunakan untuk pengelolaan sampah. Kemudian aset finansialnya yaitu sumber dana dari pemerintah dan juga lembaga swadaya. Kemudian aset infrastruktur yaitu fasilitas tempat yang mendukung untuk pengelolaan sampah. Kemudian juga aset sosial yaitu lembaga sosial yang mendukung. Nah, keunggulan dari beberapa aset di sini untuk aset manusia itu partisipasi aktif dari masyarakat, di mana masyarakat ikut andil untuk segala macam proses kegiatan yang ada di Desa Karyawangi. Kemudian juga untuk aset alamnya itu sendiri, lokasinya itu cukup strategis untuk bank sampah dan juga untuk meletakkan pusat penghasil sampah plastik. Kemudian aset finansialnya kemitraan dengan pihak eksternal. Kemudian untuk aset infrastrukturnya fasilitas yang mendukung pengelolaan sampah. Kemudian untuk aset sosial kelembagaan yang solid dan suportif. Untuk di RW 11 ini sendiri memang kelembagaan dan juga lembaga sosial yang ada di lingkungan RW 11 ini seperti ibu PKK, kemudian RT itu sangat solid dan juga suportif, di mana mereka saling bahu-membahu untuk melaksanakan program kerja ataupun kegiatan yang memang diadakan di Desa Karyawangi RW 11. Kemudian selain metodologi di atas, kami juga menggunakan beberapa metode untuk merencanakan atau mengaplikasikan untuk untuk menjalankan program yang telah kami susun. Yang pertama yaitu dengan sosialisasi. Kami dari KKN 70 melakukan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya kepada para pejabat seperti RW, RT, kemudian juga PKK mengenai sampah plastik dan juga tata sampah plastik sebagai salah satu upaya dalam menanggulangi dan mengelola sampah plastik. Kemudian yang kedua itu koordinasi. Selain sosialisasi, kami juga berkoordinasi dengan pihak setempat seperti RT RW-nya untuk bisa menggunakan atau menjalankan program kerja ini secara berkelanjutan nantinya. Selanjutnya itu adalah penerapan inovasi sosial, di mana kami dari KKN 270 Desa Karyawangi menciptakan kotak donasi sampah plastik sebagai salah satu inovasi yang telah kami buat untuk menanggulangi sampah plastik yang menjadi permasalahan serius di RW 11. Dan memang dari RW-nya sendiri sudah dijelaskan bahwasanya kotak donasi sampah plastik ini hanya baru ada satu, yaitu ada di RW 11, dan diharapkan memang kotak donasi sampah plastik ini bisa menjadi contoh untuk wilayah lain atau RW lain, sehingga mereka bisa mencontoh atau membuat kotak donasi sampah plastik yang lain di lingkungan mereka. Kemudian yang terakhir itu adanya pendampingan. Nah, pendampingan yang dilakukan ini berfokus pada pengembangan keterampilan di masyarakat dalam mengelola sampah melalui program bank sampah plastik ini. Selain itu, dari kami 270 KKN Desa Karyawangi juga menyediakan konten video sebagai salah satu pendampingan dalam menyajikan cara bagaimana menggunakan kotak penghasil sampah plastik ini dengan baik dan benar. Mungkin itu saja mengenai introduction dan juga metodologi dari jurnal atau artikel ini. Selanjutnya itu mengenai pelaksanaan kegiatan dan juga hasil dari diskusi yang akan disampaikan oleh Pak. Silakan. Pembahasan selanjutnya yaitu pelaksanaan kegiatan. Jadi
9.00 di Balai Sawah FM. Kemudian tuntunan acara itu dimulai dari sambutan dari Ketua RW, terus yang menekankan pentingnya menjaga keberhasilan lingkungan dan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah. Setelah sambutan ada dari kader PKK di RW 11 menjelaskan cara penggunaan kotak donasi sampah, lalu termasuk jenis sampah yang bisa disumbangkan dan manfaat dari pengelolaan sampah tersebut. Masuk ke hasil dan pembahasan. Jadi di dalam lingkungan RW 11 Desa Karyawangi itu dalam mengatasi masalah penumpukan sampah di Desa Karyawangi, tepatnya di RW 11, itu perlu ada tindakan dan kebijakan yang signifikan secara komprehensif. Nah, bisa dilakukan juga yang pertama yaitu untuk mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan. Lalu yang kedua juga mengurangi kebutuhan akan lahan untuk perumahan, dan yang ketiga secara bersamaan mencari teknologi yang murah, efisien dan efektif untuk pengelolaan sampah plastik. Lalu berdasarkan pemahaman di atas, mahasiswa ataupun kelompok kami juga berusaha untuk mempresentasikan studi kasus pengelolaan sampah di RW 11 di Desa Karyawangi. Kemudian penjelasan dari daur ulang itu adalah metode pengurangan sampah. Terus ini juga dapat mengubah sampah plastik yang sulit terdegradasi bahkan tidak dapat terdegradasi sama sekali. Kemudian pada kegiatan mahasiswa BKN juga telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, terus koordinasi dengan pihak setempat dan melakukan inovasi sosial dengan memberikan donasi kotak sampah plastik. Terus, jadi program sampah juga itu mendapatkan manfaat berupa nilai ekonomi. Terus manfaat ekonomi yang pertama yaitu pemilihan sampah adalah volume sampah yang harus diangkut dan dibuang oleh masyarakatnya juga berkurang. Berkurangnya sampah di TPS mengurangi biaya yang harus dibayar pengurus. Nah, ini juga berarti mengurangi jumlah iuran yang harus dibayarkan oleh kepada pihak TPS. Lalu pada pelaksanaan pengelolaan sampah plastik di RW 11 ini juga dikelola oleh para ketua RT dan ibu-ibu PKK, dan di mana masyarakat juga itu berpartisipasi dalam ekonomi daur ulang yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Terus dengan demikian program bank sampah juga itu salah satu langkah yang baik dari cara mengelola sampah secara berkelanjutan. Itu kesimpulan pembahasan, hasil dan pembahasan. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Program donasi kotak sampah plastik telah terbukti berhasil dalam pengelolaan sampah daur ulang. Dan mereka juga membantu masyarakat memilah dan mengumpulkan sampah yang dapat dijual kembali, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengelola sampah di RW 11. Itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto sampah, foto kotaknya ada. Oh, itu yang dominan pagernya ya. Oh iya, Nggak bisa difoto kotak apa gitu. Ada pagarnya waktu itu, jadi pagarnya ada emang bisa. Jadi pengen close up kotaknya gitu. Nggak ada ya, nggak ada yang foto gitu. Nggak ada. sebelumnya masing-masing aja sih, tapi memang seperti ini gitu, kabarnya tidak ada. Yang dia aja tanpa ini Penggunaannya uangnya untuk apa? untuk
akan dijual kembali dan hasil penjualan dari sampah plastik tersebut akan digunakan sebagai dana PMP pada kegiatan posyandu yang biasa diadakan 1 bulan sekali di semua daerah sebelah. Tentunya dengan adanya kotak donasi sampah dengan adanya kotak donasi sampah plastik ini sebagai program bank sampah dalam mengelola sampah plastik diharapkan mampu membantu perekonomian warga yang pada fokusnya di sini yaitu untuk kegiatan sosial seperti posyandu. Jadi kami membuat kotak sampah Bu. Jadi yang melaksanakan nanti itu para warga di situ yang dikelola sama ketua RW, yang dilaksanakan sama ketua RT dan ibu kata. Dan uang dari hasil pengelolaan sampah itu kita buat PMT. Jadi dari setiap ada kegiatan posyandu, uangnya dari situ. Dijadinya di situ. Hasil penjualannya akan digunakan sebagai kegiatan PMT posyandu oleh ibu rekamannya. Tapi PMT-nya nggak masuk di sini. Iya, belum di. Jadi soalnya itu masih kata sampahnya itu muncul 2 kali, jadi kayak kurang pas ya. Jadi gerakan donasi sampah plastik sebagai strategi itu aja ke apa mengatasi stunting misalnya gitu. Itu mau dimasuk karena ibu. Karena berhubungan dengan posyandu ya. Ya, jadi ketika sampah terus memanfaat sampah kan tadi kurang. Ya. Jadi kayak bukan strategi gitu. Strategi itu kan kayaknya kata yang cukup besar gitu ya, kan? Jadi mungkin untuk revisi juga ya itu lebih baik mengarah ke stunting. Di sana katanya stunting ya istilahnya apa? Istilahnya apa? Stunting Untuk mengatasi stunting Nggak jadi. atau pencegahan stunting. tapi dari sampah. Iya kan buat dikasih makanan anak. Ya. Ya pencegahan Nanti sampah plastik strategi dalam mencegah ya kan ini balik lagi kan muter gitu kan mencegah stunting aja. Tapi kalau untuk memanfaatkan sampah plastik, jadi kan di situ kan sampah plastik lumayan banyak. Kan udah masuk gerakan donasi sampah plastik. Nah, di situ dibahas sampah plastiknya, terus apa sih? Apa ya? Jadi apa saja yang bisa dilakukan terhadap plastik tersebut gitu. Boleh terhadap sampah plastik itu. Selain mungkin dijual, mungkin dipecah-pecah, mungkin diapain itu boleh di situ diceritakan. Jadi daur ulang plastiknya tetap jalan di sini. Nah, tapi ujungnya gitu, strategi mengatasi mencegah seperti mencegah stunting. Jadi kan ini kan belum pemanfaatannya belum kan? Ya, karena saya sendiri. Jadi kalau bisa juga lagi itu untuk memanfaatkan adalah kemarin itu ada sempat metode 3 konsep 3R Ya. Itu cycle itu kurang masuk sebetulnya. Iya. Ya udah ngomongin dari daur ulang sampah aja. Daur ulang sampah udah masuk di sini. Jadi strategi donasi sampah plastik itu udah masuk daur ulangnya. Jadi tetap aja masuk tetap di situ. Terus ditambah aja ujungnya gitu. Mencegah stunting. Jadi stunting itu apa gitu. Terus apa sih? Udah pernah nyoba belum ya? Atau sekarang udah jalan belum? Sudah. Nah itu minta tolong misalnya bulan ini dapat uang berapa gitu. Terus gitu. Kita jadi komunikasi. Kita ditelepon ke ibu yang di sana. Berarti itu masuk ke pembahasannya. Iya. Berarti judulnya gerakan donasi sampah plastik sebagai strategi dalam penanganan Mencegah dalam stunting. Langsung aja berarti nggak usah studi kasus. Jadi langsung mencegah stunting di RW 11 kan itu beneran pakai gitu. Jadi bukan ngarang kenyataan gitu. Apalagi misalnya jalan ternyata kan Iya. pada seneng nggak mereka? Iya itu senang sekali karena ini baru pertama kali katanya ada. Model kayak gitu Iya. ya. Jadi harapkan memang RW-RW yang lainnya bisa memotivasi juga ibu. Iya. Ya membuat Iya, pokoknya apalah gitu misalnya sekarang kan kita lagi butuh mensemangati orang untuk ngurusin sampah ya, bentuknya mau apa gitu. Ternyata di sini menarik ya, jadi ya. Ya kalau misalnya
sampah itu. Iya. Buat si hasil uangnya itu kan kepengen ya. Nah, jadi judulnya emang kayak gitu. Emang lanjut lagi. Iya, sampahnya terulang. Karena kalau memanfaatkan sampah itu lebih Jadi ada lanjutan gitu. Sampah, daur ulang sampahnya tetap masuk ya dengan judul yang depan itu udah masuk. Nggak keluar dari situ gitu. Itu karena itu sih. Jadi malah nanti ada tulisan baru terkait dengan stunting kan. Stunting itu apa? Terus jadi kayak perkembangan anak yang seperti apa yang diinginkan gitu. Oke. Biar segera lari ya. Itu sementara ya. Nah ini mau masukin jurnal mana? yang tadi itu untuk di Jadi template-nya langsung disesuaikan sama jurnal yang ditulis. Belum nanti ya. Itu HP-nya Melinda. bukan apa-apa Si